wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suhendayani, merupakan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 14 Bandung. Saya merupakan mahasiswa KTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai syarat uji kinerja pada rangkaian kegiatan KTG dalam jabatan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Zangre Based Approach. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning. How are you today, class? Good. Okay. Today, who is absent? Agus, Miss. Agus. Why he doesn't come today? Najib? He is sick. What is the date of today? 12. Okay, class. Before we start our lesson today, please pray together. Who can lead the prayer? Eka, could you please? Atau sama siapa? Ada yang bisa pimpin doa? Tina. Najib? Pimpin doa? Pray together. Pray begin. Greeting. Okay, class. Before we start our lesson today, it's better we make ourselves relax by having fun games. Okay, the game is about you have to need to clap your hands if I say good morning, and if I say good afternoon, you have to clap turn, yeah. Oh yes. If I say good morning, yes. Okay. Good afternoon. Dua kali ya. Kalau misalkan good morning, yes. Good afternoon, yes. Good night. Okay. You understand? Yes. Let's practice together. Percobaan dulu. Okay. Good morning. Yes. Good afternoon. Yes. Good night. Good afternoon. Yes. Good morning. Yes. Good afternoon. Yes. Good night. Yes. Okay, good. Okay, class. Today, do you know we are going to talk about what? Do you know? Okay, now I'm gonna show you something. Okay, what do you think about this picture? What do you think about this picture? Okay, this name is Eiffel Tower. What do you think about this picture? Is it wonderful? Yes. Do you want to come to visit this place? Yeah, everybody sure want to visit this place. This place is very famous in the world, right? Eiffel Tower. The located is in Paris. Good. So, do you know what we are going to talk about now? Mau ngobrol tentang apa coba? Setelah lihat gambar di sini. Mau ke sana. Mau ke sana. Kita akan belajar tentang apa kira-kira kalau sudah melihat ini? Keindahan. Sejarah tentang apa? Kalau materi yang sudah kalian pelajari itu apa aja? Jenis-jenis teks. Nah ini tuh ada penjelasan, ada hubungannya dengan teks, salah satu teks yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi ini kita akan bahas yang baru. Teks apa? Ada tahu tadi apa? Descriptive text, ya. Descriptive text itu apa? Ada yang tahu? Descriptive text itu apa? Teks untuk mendeskripsikan. Good. Oke. Sebelum lebih jauh kita mengenal tentang descriptive text, kita harus mengenal dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya itu, coba ada yang bisa baca?
jauh, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif itu apa, menguraikan struktur teks deskriptif tulis pendek, terus membandingkan unsur kebahasaannya, ya bisa dilihat sini ya. Terus ada memberi informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskriptif. Terus ada menyusun teks deskriptif tulis pendek. Nanti ada tugas bersama-sama ya, berkelompok. Terus ada menyusun teks deskriptif tulisan pendek sederhana terkait bangunan bersejarah, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan historical building. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan satu teks. Oke, sebelum masuk ke teks, ini ada garis besarnya dulu ya. Nah, yang tadi ya yang disampaikan, kita akan membahas tentang teks deskriptif. Nah, sebelum lebih jauh juga kita belajar tentang deskriptif teks, kalian harus mengetahui motivasi atau manfaat belajar tentang bahasa Inggris. Yang pertama, if you are able to describe a specific place, so we can tell to our friends or other people about the details of it, and then they can imagine the place, and we can also suggest someone to go there. Ada yang tahu artinya apa? Kira-kira tentang apa ini? Motivasinya ini? Kira-kira tentang apa? Kira-kira apa katanya? Najib? Tentang apa kira-kira ini? Motivasi Inggris. Untuk memotivasi diri sendiri atau berbahasa Inggris. Untuk apa lagi? Kita bisa menginformasikan kepada orang lain tentang tempat yang kita kunjungi. Kita bisa menyarankan. We can also suggest someone to go there. Jadi ketika kita mengunjungi satu tempat bersejarah, kita juga bisa memberikan informasi kepada orang lain sekaligus mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut. Nah itu ya. Oke, try please. Explore the world with confidence. Oke, artinya apa? Jelajahi dunia Jelajahi. dengan percaya diri. Oke, good. Jadi bisa menjelajahi dunia dengan percaya diri. Jadi paham ya? Itu maksud atau motivasi dan manfaat dari belajar bahasa Inggris. Now we are going to talk about the main topic today. Oke, di sini ada satu jenis teks, ya. Sambil baca, sambil share satu lembar kertas ya. Kalian boleh di sini berdua. Ini, coba ya. Dibaca dulu teksnya, sama dengan yang dipajang di depan. Kalian tinggal dibaca saja. Sehari ya. Class 1. Najib, finish? Okay. Please read the task and the result. Perfectly good. And then? Building. Okay, good. Give applause for Najib. Okay, next one. I want to see your work. Febriatika, can you read about your task? The result? The difficult words are? Yes, engineer. Okay, good. Okay. Do you know what is the text talking about? Tentang apa teks di sini? Ada yang tahu tentang apa teksnya? Tentang Eiffel Tower. Ada apa lagi dalam teks? Ada? Kenapa? Tower. Ada apa lagi? Built in 1889. Terus siapa yang membangun
Twin Tower ini adalah siapa namanya? Gustav Eiffel. Ya, itu yang jadi dulunya. Oke, teks ini sudah bisa dipahami? Halo guys. Hey, did you understand about the text? Okay, good. Now we are going to discuss. Tapi sebelum discuss, we want to show you a bit about the generic structure of the text. Lihat dulu ya, sebelum masuk ke dalam kerja kelompok, kalian harus tahu dulu social function dari teks deskriptif. Yang pertama ada social function itu berfungsi untuk to describe particular person, animal, or thing. Ada tahu artinya apa? Raise your hand. Artinya apa ini? To describe particular person, animal, or thing. Artinya apa? Artinya apa? Untuk menjelaskan persoalan good, animal, hewan, binatang, alam, dan benda. Good. Nah, ada generic structure yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada identification, yang kedua ada describing. You know, dalam satu buah paragraf itu kalau descriptive text dibagi ke dalam dua bagian, ada identification sama description. Biasanya identification ada di awal paragraf, dan paragraf selanjutnya itu masuk ke dalam kategori description. Nanti kita akan bertiga kelompok untuk mengerjakan ini ya. Nah, di identification sendiri artinya contains about the introduction of the person, place, animal, or object will be described. Ada yang tahu artinya apa? Identification adalah atau mengandung tentang apa? Pengenalan karakter atau orang dalam teks tersebut. Terus tempat, binatang atau objek yang akan dijelaskan. Yang kedua ada describing. Kalau describing itu adalah contains a description of something such as animal, things, place. Itu lebih ke khusus. Jadi kalau bisa dikategorikan itu kalau descriptive text itu dari umum ke khusus penjelasannya. Jadi teks awal itu sebagai identification itu teksnya umum, penjabaran secara umum. Lalu yang kedua, paragraf selanjutnya biasanya lebih ke description atau describing, ya, lebih ke menjelaskan. You understand? Yes. Good. Now, next. Kalian juga selain dari structure-nya harus mengetahui tentang language features-nya. Oke, language feature-nya bisa dilihat. Nah, language feature itu adalah unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Yang pertama ada specific participant. Bisa dibaca di sini, ya. Memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Misalkan hanya ada satu, Uncle Jack, Gordon Chevrolet, dan sebagainya. Nanti kita coba analisis bersama ya. Selanjutnya, terus ada penggunaan adjektif kata sifat untuk memperjelas kata-kata benda. Misalnya handsome man, beautiful woman, gitu ya. Jadi kata benda di sini bukan kata benda secara nyata, benda kayak meja gitu enggak ya. Tapi istilah untuk sebutan orang. Orang itu cantik atau wanita cantik disebut dengan kata benda, beautiful woman. Meskipun di sininya beautifulnya mengandung arti kata adjektif, kata sifat. Yang ketiga ada action verb. Jadi kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Misalnya ada kata dalam teks itu kata run, walk, and cut. Terus ada lagi yang menggunakan simple present tense. Apa simple present tense? Masih ingat? Tenses yang biasanya digunakan kegiatan sehari-hari. Nah ini ya. Biasanya pola kalimatnya yang sering digunakan dalam descriptive text itu adalah simple present tense. Karena apa? Menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Next. Oke, Miss. Ada lagi yang soal. Miss share lewat HP ya. Kalian coba buka HP masing-masing, oke? Nanti ada link Google Form. Hanya beberapa soal saja, silahkan diisi, oke? Miss coba share sekarang. Ini link Google Form-nya seperti ini. Sudah dibuka WA-nya? Sudah? Sudah dapat linknya? Oke, silahkan kerjakan sebentar.
we're going to discuss about some text. So please make a group about 6 or 7. 7 paper is okay. Okay, please. Boleh langsung. Bisa dimundurin. Okay, this is for this Sudah? Oh, ke bawah dulu ya? Sarah. Okay, class. Please see at the picture. Okay. I already said about the task 2, and then the text about, you can see as the in front of you guys. Ya, ada tentang Bible temple. Dan teks selanjutnya ada tentang Colossian. Okay. Your task is about you have to discuss with your friends. Just try to analyze which the paragraph is included into the language feature atau the structure of the text. Sebelumnya sudah dibahas kan ya bagiannya dari descriptive text itu apa. Nah sekarang silakan kalian analisis mana bagian dari structure of the text. Structure of the text itu ada apa aja? Ada identification sama description. Nah itu silakan kalian analisis ya dari 2 teks yang ada dalam KPD tadi. Nah yang teks pertama ini Borobudur, yang kedua itu tentang Colossian. Nah ini silakan kalian analisis mana bagian yang termasuk ke dalam structure of the text descriptive sama language features-nya. Okay? I'll give you about 15 minutes. Silahkan kerjakan. Diskusi ya. Silahkan berdiskusi. Yang mau ke depan sana. Nanti gantian aja. Teks ya. Oh, bisa ditulis akhirnya. Bisa langsung ditulis. Jadi Nah, gitu.
Have you finished? May I see your Arya, have you finished? No. Not yet. Yes. Just lie down. Sudah diisi. Tinggal dipindahin ke sini aja. Kalau sudah dianalisis di sini kan bagian-bagian identitas sudah ada kan ya. Kamu tinggal pindah ke sini. Sudah diisi. Sudah banyak kelompok kan? Ya, silakan diisi. Thank you. Sudah? Coba dibaca, kasih pekerjaannya. Mana coba lihat. Kerjaan kita coba. Next one. Yes, identification. Yes, your identification. I wanna get your Magelang. Magelang. And then Oke, good. Give applause dong untuk kelompok 1. Arif want to deliver the answer of the language teachers. Okay, Arif, can you read your work? Dipegang, Feb dipegang. Coba dibaca. Borobudur is the biggest temple in Indonesia. Oh, language ini baru dapat language teacher ya? Oke, good. Selamat datang. Najib, Orang kok mimik terus. when can I listen? You just read about your work. Maksudnya apa? Coba dibaca ya. Mimik terus. About your work. Keep silent, please. Yes. Sorry, Anji. Yang ini boleh. Kamu mau yang I
Identifikasi lanjut. Description aja. Tadi banyak dari Okay, good. Pertama buat Najib. Dan the next one, Afida. Can you read about it? Language teacher-nya. Prosedur is the biggest level in Indonesia. Okay, good. Okay, good job. Okay, guys. Now please open the next task. It is about you have to describe about one word or just one paragraph is okay. Related to the pictures. Satu lagi. Nah, pilih salah satu gambar di situ. Boleh kalian jelaskan. Kalau di gambarnya ada menara Eiffel, tinggal Eiffel jelaskan. Kalau di gambarnya ada Taj Mahal, silakan deskripsikan oleh kalian masing-masing dengan kata kalian hasil kerjasama. Misalkan satu kalimat aja nih saya is okay, ya. Silakan tulis about the picture that you really interested to know. You understand? Tulis satu kalimat atau satu paragraf boleh di gambar yang sudah dibagikan sama Miss di sini. Oke, sok silakan diisi. Baru nanti Miss nanya. Okay, guys, who already finished about the last work? Group 1, already finished? Preventika, yang mewakilnya? Atau Suci? Preventika, please read about your result. Kamu mau berdasarkan apa? Oh, ditanya Preventika. Okay, keep silence. Keep silence, please. Okay, just read about your. Keep silent, please. Okay, good. Taj Mahal is innermost building which was built by Emperor Shah Jahan in the memory of this there with at Agra. Because of its great architecture, Taj Mahal is regarded as one of the wonders of the world. Okay, good. Who will try? Najib. Okay, next Najib. Good. Okay. Yes, stand up, please. Taj Mahal is mass building from India. And this image is very interesting. This building was made in 1632. Good. Okay, next. From this group. Who will read the result? Amira. Okay, bye. Okay, Amira, you may stand up, please.
different kinds of the text also. Now please, I want to know, maybe you still remember what we have learned today. Anybody know what we have learned, what we did from this our topic today? Esa, oh yeah, Eka, please. Okay, we have learned about structure of the stack. Is it correct? Yeah, yeah. And then we already learned about. Siapa lagi? Please raise your hand ya. Yeah. The historical building. Apa yang sudah kita pelajari hari ini apa lagi? Apa lagi? Lalu apa? Hah? Struktur apa? Kebahasaannya, ya, gitu. Jadi pada saat belajar deskripsi teks, kalian otomatis belajar tentang pola kalimat atau struktur kalimat yang ada dalam teks. Yang pertama ada description, yang pertama ada identity, yang kedua ada description. Terus language features ada apa aja? Ada simple present, ada apa? Action, verb, ada adjective dan sebagainya. Ya, sudah paham semuanya? Paham. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Oke. Oke, very good, very good, very well. Very good and well. Thank you. Okay, now we are going. I'm going to give you ada homework ya. Buat next ini masih ada relatifnya tentang descriptive text. Itu kalian harus mencari satu tempat bersejarah, lalu direkam. Hello guys, listen please. Ya. Jadi kalian harus pergi ke satu tempat, nanti direkam, ya, di video tentang apa. Boleh ke museum, boleh ke Monas, boleh ya sambil liburan. Nanti direkam dan hasil pekerjaan kalian itu harus ada deskripsinya tentang tempat bersejarah. Minggu depan harus sudah dikirim lewat WA boleh atau di-upload ke sosial media kalian masing-masing. Oke? Ada pertanyaan, ada question? Okay. I hope our learning today is really give you beneficial give you more knowledge. Ya, tentunya kalian bisa menambah Oke. Untuk sebelum itu coba kalian rapikan diri kalian dulu. Ya. Balikan ke dulu sebelah. Lalu dipimpin ke arah ya. Oke, silakan rapikan dulu. Oke, silakan siap-siap. Oke, ya. Ada yang bisa pimpin doa? Oke, siapa yang pindah? Eka, you will lead the prayer. Ya. Oke, attention please. Now we are going to close our meeting today. Stay healthy. Keep smiling always. Okay. Afina, please. Before going home, let's pray together, shall we? Amin.